Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu praktikum analisis farmasi sediaan cair dan semi padat, Ibu Pratiwi Aprida Mayanti MSc APT, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil daripada praktikum yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul Penetapan Kadar Fenol pada Sediaan Krim dari kelompok 2A1. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, adapun outline daripada presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Next. Adapun latar belakang dilakukannya praktikum ini yaitu sebagai berikut. Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Penggunaan bahan aktif alami atau herbal pada krim merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak buruk penggunaan bahan aktifnya. Senggani atau Melasoma malabatrium merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber antioksidan, yaitu senyawa fenolik. Senyawa fenol sendiri menunjukkan kapasitas mengikat radikal bebas dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan protein, serta berperan juga sebagai metabolit reaktif dan berkaitan dengan aktivitas antioksidan. Senyawa fenolik yang terkandung dalam krim perlu dilakukan penetapan kadar untuk mengetahui kadar fenolik. Next. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu dapat menetapkan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut pada penetapan kadar sampel krim. Next. Subbab yang pertama yaitu asam galat. Asam galat merupakan senyawa fenolik antioksidan alami yang diekstrak dari tanaman. Asam galat sendiri termasuk dalam kelompok senyawa fenolik yang juga dikenal sebagai asam 3,4,5-trihidroksibenzoat, yaitu suatu senyawa metabolit sekunder alami yang ditemukan di berbagai tanaman. Asam galat sendiri biasanya digunakan sebagai baku standar dalam penetapan kadar fenol karena merupakan turunan dari asam hidroksibenzoat yang tergolong dalam asam fenol sederhana dan bersifat stabil. Berikut adalah struktur kimia dari asam galat. Next. Yang kedua adalah senyawa fenol. Fenol merupakan senyawa yang mempunyai cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa ini terdapat di banyak tanaman. Fenol diketahui dapat mengurangi radikal bebas melalui pembentukan silet dengan ion-ion yang bervalensi 2, seperti logam Cu, Fe, Zn, dan Mn, yang menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid. Uji kandungan fenol dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Uji kandungan total fenol sendiri bertujuan untuk mengetahui jumlah fenol yang terdapat pada sampel. Next. Berikutnya Melasthoma malabatricum atau yang bisa disebut senggani merupakan tanaman dari famili Melasthomasiae yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Daun senggani diketahui mengandung senyawa kimia seperti saponin, flavonoid, dan tanin. Saponin, flavonoid, dan tanin merupakan senyawa kimia yang berpotensi sebagai agen antibakteri. Flavonoid mengandung senyawa fenolik yang mempunyai kemampuan untuk mendenaturasi protein dan merusak membran sel. Fenol berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen sehingga menyebabkan kerusakan pada struktur protein. Selain memiliki aktivitas sebagai antibakteri, flavonoid yang terdapat pada daun senggani juga memiliki aktivitas antioksidan. Next. Metode ekstraksi ada dua, yaitu ekstraksi pada cair, yang merupakan teknik mengekstraksi bahan kimia yang dapat larut dari campuran partikel yang tidak dapat larut atau inert, menggunakan pelarut cair yang dikenal sebagai ekstraksi pada cair atau leaching. Yang kedua, ekstraksi cair-cair. Metode pemisahan dua fase cair berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di antara larutan asal dan pelarut pengekstrak. Prinsip dasar ekstraksi cair-cair mengacu pada hukum Nernst, di mana solut terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak bercampur. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi yaitu temperatur operasi, waktu ekstraksi, jenis pelarut, dan jumlah pelarut. Next. Baik, bab 3 hasil. Next. Di sini yang pertama adalah hasil pada pembuatan larutan baku, di mana dibuat dengan 6 konsentrasi yang berbeda dan didapatkan juga konsentrasi yang berbeda-beda pula. Ini adalah kurva baku larutan pada hasil larutan baku konsentrasi yang jika dibuat dalam versi kurva yang telah dihitung dengan regresi linearnya. Next.
adalah hasil pada sampel 1. Pada sampel 1 didapatkan absorbansi 0,4521 dan dilakukan replikasi pada sampel 1 dengan absorbansi yang didapat yakni 0,6448. Dan pada sampel 2 didapatkan absorbansi 0,478, lalu dilakukan replikasi pada sampel 2 dan didapatkan absorbansi sebanyak 0,7327. Next. Untuk perlakuan pada sampel di sini, pada sampel dibagi menjadi 4 titik dan dilakukan penimbangan dengan berat masing-masing. Untuk pengukuran sampel di sini pada sampel 1, replikasi 1, sampel dengan replikasi 2, dilakukan perlakuan yang sama semua dan didapatkan absorbansi yang berbeda-beda, yakni pada sampel 1 didapatkan absorbansi 0,4521, pada replikasi sampel 1 didapatkan absorbansi 0,6448, pada sampel 2 didapatkan absorbansi 0,4678, dan pada replikasi sampel 2 didapatkan absorbansi 0,7327. Next. Dan pada sampel 1 dengan absorbansi 0,457 didapatkan berat kadar yakni 49,975 mg dengan berat tertutup 115,942 mg. Pada replikasi sampel 1 dengan absorbansi 0,6448 didapatkan berat kadar final dalam miligram yakni 68,35 mg dengan berat tub 158,572 mg. Next. Pada sampel 2 dengan absorbansi 0,478 didapatkan kadar berat final dalam miligram yakni 68,675,5 mg dan berat tertutupnya didapatkan 159,239 mg. Dan replikasi sampel 2 dengan absorbansi 0,7327 didapatkan kadar final dalam miligram yakni 76,737 mg dan berat pada tutup yakni 178,029 mg. Next. Lalu dihitung kadar rata-rata total yang didapatkan yakni sampel 1 ditambah sampel 1 replikasi ditambah sampel 2 ditambah replikasi sampel 2 lalu dibagi 4 dan didapatkan hasil 152,94 mg per liter. Next. Selanjutnya yaitu bab 4 pembahasan. Pada praktikum yang telah dilakukan sebelumnya, dilakukan pembuatan baku asam galat. Nah, baku asam galat ini dibuat dengan melarutkan 24,9 mg asam galat dengan 25 ml aqueous dalam lampu ukur dan diperoleh konsentrasi sebesar 998 ppm. Asam galat digunakan sebagai standar pembanding karena asam galat merupakan turunan asam hidroksibenzoat yang tergolong asam fenolik sederhana dan bersifat stabil. Yang kedua yaitu ada pembuatan seri konsentrasi. Seri konsentrasi dibuat sebesar 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5 ppm dari larutan induk yang telah dibuat sebelumnya. Dan masing-masing konsentrasi itu dipipet sebanyak 75, 125, 175, 225, 275, dan 325 mikroliter. Larutan induk secara berurutan lalu diencerkan dalam lampu ukur 5 mili. Nah, tujuan dari dibuatnya seri konsentrasi ini adalah agar hasil nilai absorbansi yang diperoleh memenuhi persyaratan Lambert Beer antara 0,2 sampai 0,8, di mana pengukuran yang dihasilkan seharusnya menunjukkan semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin tinggi absorbansi yang diperoleh. Dari setiap konsentrasi yang diambil, 0,5 ml larutan lalu ditambahkan 0,5 ml pereaksi folin, 1 ml natrium benzoat, natrium karbonat 10%, serta 3 ml aqueous dan dihomogenkan. Nah, reagen folin ini digunakan karena senyawa fenolik dapat bereaksi dengan folin membentuk larutan berwarna yang dapat diukur absorbansinya. Reaksi ini mengoksidasi gugus fenolik hidroksil, produksi asam heteropoli, menjadi suatu kompleks molibdenum tungsten dan hanya dalam suasana basah agar terjadi disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat untuk membuat kondisi basah. Digunakan NaCO3 10%. Gugus hidroksil pada senyawa fenolik bereaksi dengan reagen folin membentuk kompleks molibdenum tungsten berwarna biru yang dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Next, rekan saya. Dilakukan pengukuran nilai absorbansi di mana panjang gelombang maksimum yang digunakan itu adalah 748,5 nanometer dengan menggunakan spektrofotometri UV phase. Digunakan spektrofotometri UV phase itu karena dia memiliki kemudahan dapat mengukur larutan dengan konsentrasi kecil dan umumnya tidak terlalu menghabiskan waktu. Hasil pengukuran diperoleh absorbansi seperti yang terlampir. Kemudian persamaan kurva kalibrasi ini merupakan hubungan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini dinyatakan dengan konsentrasi yang diperoleh, sedangkan sumbu Y merupakan absorbansi atau serapan yang diperoleh dari hasil pengukuran.
Sehingga persamaan regresi linear itu didapati Y sama dengan 0,0131X dikurang 0,0716 dan koefisien kolerasi R sama dengan 0,9921 dan merupakan nilai koefisien kolerasi yang baik. Harga koefisien kolerasi yang mendekati 1 menyatakan hubungan yang linear antara konsentrasi dengan serapan yang dihasilkan, dan kata lain peningkatan nilai absorbensi analit berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasinya. Next. Kemudian dilakukan ekstraksi senyawa fenol dari sediaan krim, yang dimana sampel krim ini yang berada di dalam tub itu ditimbang dan didapati bobot sebanyak 9,2829 gram. Kemudian pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode Coning dan quartering, yang dimana diambil sebanyak 4 gram, dibentuk bulat dan dibagi menjadi 4 bagian di atas kaca arloji. Setiap bagiannya diambil 1 gram. Kemudian sampel sebanyak 4 gram ini dilarutkan ke dalam 50 ml Aquades dan dilakukan 2 kali replikasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat. Next. Ekstraksi sampel dilakukan dengan sentrifugasi, yang dimana sampel ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 15 menit. Sentrifugasi sendiri merupakan proses pemisahan partikel padat dari cairan dengan menggunakan prinsip gravitasi dan sentrifugal, di mana densitas partikel padatnya harus lebih besar daripada densitas cairan, agar partikel padat dapat dipisahkan dari partikel cairnya. Kemudian, larutan sampel itu tampak terpisah menjadi 2 lapisan setelah disentrifugasi. Lapisan menggumpal di atas merupakan basis krim, dan lapisan bawah yang berwarna bening mengandung senyawa fenol sehingga diambil lapisan bawahnya. Lapisan tersebut dapat terpisah karena perbedaan bobot jenis setiap komponen. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Uji kualitatif senyawa fenol dan flavonoid. Sampel dilakukan uji kualitatif yang bertujuan untuk mengatur apakah sampel yang mengandung fenol atau tidak dengan menggunakan metode reaksi FeCl 3 1% ditandai dengan warna biru ungu kehitaman pekat. Larutan sampel pada awalnya berwarna kuning hingga jingga, kemudian sampel diambil 1 mili dan ditambah FeCl 1%, didapati sampel tidak terjadi perubahan warna. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terjadinya reaksi antara larutan sampel dan larutan penguji. Kemudian, menurut Harbon 1987, fenol akan membentuk warna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam pekat akibat reaksi dengan besi 3 klorida. Senyawa fenol dengan gugus hidroksil semakin banyak memiliki tingkat kelarutan dalam air semakin besar atau bersifat polar, sehingga dapat terekstrak dalam pelarut-larut polar. Next. Penerapan kadar fenol total. Setelah dilakukan inkubasi, kemudian dilakukan pengenceran karena sampel masih cukup kental. Diencerkan sampel dengan cara mengambil 1 mili larutan sampel, kemudian dilarutkan dalam labu ukur 5 mili. Setelah itu diukur absorbansi sampel pada panjang gelombang maksimum 748,5 nanometer. Didapati absorbansi untuk sampel 1 dan replikasinya secara berturut-turut adalah 0,4251 dan 0,6448. Sedangkan pada sampel 2 dan replikasinya didapatkan 0,6478 dan 0,7327. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar fenol yang terhadap sampel krim. Didapatkan kadar fenol pada sampel 1 dan replikasinya 115,942 mg dan 158,572 mg. Sedangkan pada sampel 2 dan replikasinya adalah 159,239 mg dan 178,029 mg. Kemudian rata-ratanya adalah 152,94 mg. Next. Kesimpulan, next. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penetapan kadar senyawa fenol di sediaan krim menggunakan spektrofotometri UV vis memerlukan beberapa tahapan, diantaranya pembuatan kurva baku asam galat, ekstraksi senyawa fenol dari sediaan krim, penetapan kadar fenol total, serta uji kualitatif senyawa fenol dan flavonoid, kadar fenol yang terdapat pada sampel krim. Kadar fenol didapati pada sampel 1 dan replikasinya adalah 115,942 mg dan 158,572 mg. Sedangkan untuk kadar fenol sampel 2 dan replikasinya adalah 159,239 mg dan 178,029 mg.
Didapati kadar fenol rata-rata pada sampel krim adalah 152,94 mg. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih telah menonton.